Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam channel Pesan Bunyai tentang pentingnya belajar ma'rifat. Kali ini tetap berkolaborasi dengan Mbah Munajat Karimullah, dan yang akan kami sampaikan pada pertemuan kali ini adalah wasilah jembatan agung menuju Islam, iman, dan takwa. Pemirsa, ketahuilah bahwa perjalanan menuju Allah bukanlah perjalanan kosong. Ia memerlukan jalan, jembatan, dan sistem yang ditetapkan oleh Allah sendiri, yaitu sistem wasilah. Mustahil Islam tanpa ulil amri yang zahir. Engkau tidak mungkin bisa benar-benar Islam tanpa bertemu dengan zahirnya ulil amri minkum, yaitu guru zahir yang membimbingmu di dunia. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Guru zahir inilah yang menjadi tali penghubung pertama. Tanpa pemimpin zahir ini, engkau hanya akan berjalan tanpa arah di tengah dunia. Mustahil iman tanpa Rasul di balik guru zahir. Engkau juga tidak mungkin bisa meraih iman sejati jika tidak bertemu Rasul di balik gurumu. Guru zahir itu hanya pintu, sedangkan hakikat guru rohanimu adalah Rasulullah SAW yang hidup dan membimbing ruh para murid melalui sistem wasilah. Tanpa Rasul, imanmu hanyalah prasangka dan dugaan, bukan hakikatnya. Mustahil takwa tanpa Allah dalam sistem wasilah, apalagi takwa. Engkau tidak mungkin bertakwa, mencapai puncak penghambaan jika tidak bertemu dengan Allah di balik sistem wasilah ini. Sistem wasilah adalah tali agama hablullah yang menghubungkan dunia zahir dengan akhirat qadim. Tanpa ini, hubunganmu dengan Allah hanyalah khayalan belaka. Jadi pentingnya mengikuti guru zahir. Karena itu mengikuti guru zahir adalah kewajiban syar'i. Selama ia berada di dalam jalur wasilah, maka ketaatan kepadanya adalah bagian dari ketaatan kepada Allah dan Rasul. Jangan mengikuti hawa nafsu. Jangan memilih jalan sendiri. Ikuti saja arahan gurumu sebagaimana sahabat mengikuti Rasulullah. Hakikat di jalan qadim. Kalau gurumu tidak berada di dalam sistem wasilah, maka Rasul hanya dianggap manusia biasa dan telah mati. Agama tinggal sebagai cerita masa lalu. Jalan hakikat pun menjadi buntu. Bagaimana mungkin engkau bisa masuk ke akhirat qadim tanpa wasilah Rasulullah? Mustahil ma'rifat tanpa wasilah. Apalagi ma'rifatullah. Mimpi pun tidak akan tercapai jika tidak berada dalam sistem wasilah ini. Tanpa wasilah, agamamu hanya akan berputar dalam angan-angan, prasangka, dan dugaan belaka. Ilmu yakin dan ainul yakin tanpa wasilah pun tertolak semuanya. Meskipun kau punya ilmu yakin, atau bahkan ainul yakin, meskipun kau disebut pintar, alim, cerdas, bahkan dipuji para ahli, jika tidak dalam sistem wasilah, semua itu sia-sia, tidak berguna di akhirat qadim. Nah, ini Mbah Munajat betapa pentingnya kita itu melalui sistem wasilah, karena sistem wasilah adalah sistem yang memang sudah qadim ya, sudah ada sejak dahulu kala. Bagaimana Mbah Munajat bisa disampaikan lebih aplikatif untuk cara berwasilah seperti apa yang dilakukan dalam tarekat Naqsyabandiyah yang kita jalankan ini. Monggo Mbah Munajat.
Terima kasih Bunyai. Saya kira ini bahasan yang berulang kali kami sampaikan, dan kami juga tidak bosan-bosannya untuk menyampaikan dalam berbagai perspektif, karena ini infrastruktur yang paling utama, jalan yang utama. Jadi tanpa ada wasilah ini ya mustahil kita bisa bersambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin saya sedikit turun dimensi dulu kalau dunia ini punya. Jadi dalam perspektif ilmiah pun tidak mungkin kita bisa bersambung dengan Allah yang dimensinya amat tinggi. Jangankan dengan Allah yang laisa kamitslihi syai'un, dengan dimensi yang di alam qadim pun kita secara mekanik tidak mungkin bisa bersambung. Sudah banyak sekali pembahasan tentang hal itu secara akal rasional. Panca indera kita tidak mungkin menyentuhnya. Demikian halnya dalam As-Surah 51 juga Allah sudah menegaskan tidak mungkin Allah berkata-kata langsung dengan manusia kecuali melalui 3 hal, yaitu perantaraan wahyu, melalui utusan, atau di balik hijab. Menarik tadi apa yang disampaikan Bunyai terkait dengan An-Nisa 59, yaitu ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi konstruksi wasilah secara sederhananya sebagaimana An-Nisa 59 tersebut. Jadi Allah yang di alam maha qadim untuk bisa bersambung kepada manusia yaitu melalui Rasul. Dan seringkali kami sampaikan Rasul adalah makhluk rohani yang berada di alam qadim. Untuk dapat bersambung dengan manusia di dunia ini, kita memerlukan transmitter, yaitu orang yang mempersambungkan umat di dunia ini ke dalam sistem wasilah. Salah satunya itulah ulil amri minkum, sebagaimana An-Nisa 59. Walaupun ada banyak terminologi selain ulil amri minkum. Bunyai, dalam konteks hari ini kita memang agak sulit menemukan seorang ulil amri minkum. Bahkan tafsir atas ulil amri minkum pun telah terdistorsi. Karena kalau kita baca di beberapa referensi tentang tafsir Al-Quran, ulil amri minkum itu dimaknai sebagai kepala pemerintahan. Ini menjadi amat tidak nyambung, jaga sembung ketika kepala pemerintahnya adalah semisal di negeri Rusia, yaitu Vladimir Putin, atau di Cina Xi Jinping, atau di Amerika Donald Trump. Persambungan ini amat tidak nyambung. Hal ini relevan ketika masa Khulafaur Rasyidin, di mana pemimpin pemerintahan Islam menjadi satu kesatuan. Yang kita kenal ada Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Namun ada diksi lain selain dengan ulil amri minkum tersebut, yaitu kita mengenal waliya mursida, kemudian rasulun min anfusikum, atau ulama warasatul anbiya. Dialah orang-orang yang ditunjuk oleh Allah, hamba-hamba yang telah disucikan rohaniahnya, yang memungkinkan kita bisa bersambung ke dalam tali wasilah. Oleh karena itu, kita ini, awam-awam ini, tidak mungkin bersambung ke dalam sistem wasilah. Apalagi dengan paradigma lama kita beragama, merasa, mengaku, menduga bahwa amalan-amalan kita, ibadah-ibadah kita bisa bersambung langsung kepada Allah. Allah sendiri ketika menginformasikan kalamnya, kalamullah dalam bentuk kitab suci, itu harus melalui perantara, melalui malaikat, melalui rasul rohani,
kemudian diterima di dunia oleh seorang nabi. Itu Allah ingin menyampaikan informasi ke alam dunia ini. Nah, demikian juga sebaliknya, ketika manusia ingin berkomunikasi dengan Tuhannya pun harus melalui instrumen tersebut, harus melalui jalan tersebut. Tidak mungkin kita bisa langsung-langsung. Itulah distorsi yang paling nyata Bunyai. Saya kira konstruksinya bisa dipahami ya Bunyai ya. Ya, ya Muhammad Najat, tidak ingat ini Muhammad Najat. Para rasul terdahulu, para nabi, mereka tidak membaca buku ya Muhammad Najat ya, karena belum ada pengetahuan tentang itu ya. Pengetahuan ada, namun seluruh rasul, seluruh nabi itu tidak pernah bersekolah. Jadi dia diberikan pemahaman ilhami, dia diberikan pemahaman irfani, atau istilahnya laduni. Itulah sistem pewahyuan, dia sifatnya top down. Jadi bukan hasil kreativitas akal rasional kita. Prinsipnya seperti itu Bunyai. Ya, inilah sesungguhnya yang dari zaman dahulu ada qadim, ilmu qadim itu memang ilmu yang sesungguhnya ya Muhammad Najat dari dulu ya. Kemudian tertutup oleh hijab-hijab dunia, akal dan panca indera, sehingga ilmu rohani yang seharusnya sudah cenderung untuk kita dibimbingnya, rohani kita lebih muncul gitu, tapi tertutup dengan ilmu-ilmu baru gitu ya. Di situ jadi artinya kemudian terdistorsi sehingga melupakan adanya wasilah itu. Padahal kalau kita ikut jejak para rasul, wasilah itu harus dan itu wajib ya. Kebetulan kan jaraknya memang sudah terlalu jauh Bunyai. Jadi kalau kita hitung zaman rasul ke kita ini kan sudah 1400 tahun. Jadi sudah sangat lama. Dan perkembangan teknologi juga sudah demikian dahsyatnya. Manusia lupa oleh teknologi, apalagi teknologi informasi saat ini Bunyai. Kita setiap hari di drive aktivitas kita sampai kepada kesadaran kita menjadi kesadaran dalam medsos itu Bunyai. Jadi amat mungkin manusia melupakan sisi-sisi rohani. Apalagi tali wasilah adalah sebuah sistem yang amat tersembunyi, dan itu hanya seorang di setiap zaman yang bisa mengenalinya itu Bunyai. Artinya yang paling presisi pemegang kendali itu hanya seseorang, walaupun di layar bawahnya memungkinkan untuk banyak cabang-cabangnya. Ya, artinya betapa pentingnya ketika kita sudah dikasih pengetahuan tentang bagaimana berjalan dengan ilmu qadim, karena sesungguhnya yang kita saksikan, yang kita rasakan, yang kita yakini bahwa mati adalah wajib untuk seluruh yang bernyawa, pasti akan mati. Dan mati adalah berjumpa dengan Allah menggunakan ilmu qadim. Yang baru aja kita cari-cari, sementara yang qadim kita lupakan, kan begitu Bang Munajat? Nah, ini menarik kalau bicara mati itu. Mati itu ilmu baru, Ya, jadi ada di alam gitu. baru. Ya. Makanya menarik kalau kita masuk ke ilmu qadim. Ada hadis Nabi yang kurang lebih mutu qabla anta mutu. Matikanlah diri kita sebelum diri kita mati yang sesungguhnya. Ya. Nah, itulah pentingnya kita belajar ilmu qadim ini Bunyai. Artinya akhirat yang qadim itu kan dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Yeah. Ketika diri kita sudah bisa memasuki alam qadim, maka sesungguhnya diri kita sudah kompatibel dengan alam akhirat Bunyai. Sehingga alam akhirat bisa kita masuki ketika kita masih di dunia ini. Dan seluruh perjalanan di akhirat bisa kita selesaikan ketika kita masih hidup di dunia ini. Itulah fungsi dari kita mempelajari ilmu qadim ini Bunyai. Karena kalau kita menunggu nanti kita memasuki padang mahsyar nanti,
kita memasuki perhitungan amal, betapa beratnya, apalagi melewati Shiratal Mustaqim. Itu bagaimana Bunyai, kita tidak mempunyai bekal yang cukup. Jangankan masuk ke akhirat, masuk ke kubur pun akal kita sudah lenyap, sudah tidak bisa mengingat apapun. Makanya rohani kita harus diaktifkan selagi kita masih di dunia ini. Begitu Bunyai. Iya betul sekali Mbah Munajat, karena fisik kita itu baru mati semua, akal, panca indera semua mati ya Mbah Munajat ya. Iya, Yang betul. hidup adalah ruh kita. Jadi kalau ruh kita tidak belajar dan kita tidak menggunakan sistem wasilah ini, ya kita tidak bertemu. Ya, ruh kita tidak kembali. Wa inna ilaihi raji'un ya Mbah Munajat ya. Iya. Nah ini yang sesungguhnya kita harus sadari betul betapa pentingnya, karena semua orang kan entitasnya adalah jasmani dan rohani Mbah Munajat ya. Jasmaninya ada umur teknisnya, akan ada matinya, sementara rohani kita yang harus mempertanggungjawabkan jiwa kita untuk kembali ke Allah, karena kita percikan ilahi robbi, jadi harus kembali lagi. Jadi innalillahi dari Allah dan wa inna ilaihi roji'un. Begitu Mbah Munajat ya kira-kira ya. Iya, dan ada syaratnya untuk kembali. Nah itu dia. Harus sudah suci, sudah fitrah gitu. Ya. Karena ketika rohania kita itu masih terhijab, masih dikotori oleh berbagai dosa-dosa kita yang menghijabi rohani, maka dia pun tidak bisa kembali. Bunyai. Itu betapa beratnya masa pembersihan itu. Makanya selesaikanlah urusan rohanimu Di dunia. ketika di dunia ini. Jadi di dunia ini kita sudah melewati Shiratal Mustaqim ya Munajat ya. Sudah melewati begitu. jembatan Shiratal Mustaqim, dan memang kita buktikan nggak gampang, tetapi masih bisa minta tolong-tolong karena ada guru pembimbing tadi. Jadi mumpung kita masih ada dikasih kesempatan hidup di dunia ini, marilah kita sama-sama belajar dulu bagaimana kita akan mempertanggungjawabkan jiwa kita nanti bisa kembali wa inna ilaihi raji'un. Dan kias jembatan Shiratal Mustaqim itu bagi rambut di belah 7 adalah betul adanya yang Munajat ya. Iya. Mungkin untuk mempertegas bagaimana posisi Sang Walia Mursida, sesungguhnya dia menggantikan posisi kenabian, posisi kerasulan, posisi pewahyuan. Dialah yang meneruskan Bunyai. Kalau di zaman Nabi kan kita enak. Beliau sudah tahu, oh Bilal kamu akan masuk surga. Oh inilah sahabat-sahabatku yang akan masuk surga tanpa hisab. Itu sudah jelas semua Bunyai. Oh kamu sholatnya nggak benar. Itu sudah jelas. Nah kita di sini mau pakai perspektif sendiri, hanya membaca kitab, Nggak nyambung. kalaupun sumbernya dari ulama, kita kan dibacakan juga. Dan apakah ulama tersebut ulama bila? Ulama sampai yang maksudnya. bisa mempersambungkan rohani kita. Ini yang harus dipertanyakan, karena yang akan menghadap Tuhan ya diri kita sendiri. Kalau hanya sekedar membacakan Al-Quran, membacakan hadis-hadis, kemudian berfatwa, oh ini yang benar, ini yang salah, itu kan sifatnya asumtif semua, sudut pandang, belum mengalami, belum berpengalaman, Belum laku ya. belum memasuki alam akhirat, gitu. Iya. Mungkin sekaligus juga ini Bunyai, carilah mursyid yang dia sudah memahami alam akhirat, dia sudah berpengalaman memasuki alam akhirat, karena kita akan dibimbing memasuki alam itu. Dan mursyid yang kamil mukamil adalah kita bisa buktikan ketika kita praktek adalah kita itu betul-betul mengalami jembatan ihdinas siratal mustaqim, dan getaran rohani kita itu bersambung. Ini jelas berbeda sekali ketika kita belajar dengan guru yang belum kamil mukamil, maka getaran kita seperti kita pada zikir yang seperti biasa kita lakukan di syariat Munajat ya, tanpa ada getaran-getaran yang bukan kita gitu. Kalau di ilmu ini
kita itu merasakan getaran yang bukan kita yang berzikir, itu kita dizikirkan persis seperti yang disampaikan dalam Al-Quran bahwa bukan kita yang berzikir gitu. Ilmu itu top down gitu, benar-benar top down. Jadi kita membuktikan di situ, itulah kita guru mursyid yang kita bisa membuktikan itu. Salah satunya itu yang bisa membimbing kita, rohani kita menuju rohani Rasulullah gitu. Karena beliau sudah sampai. Dan Gitu ya. itu bentuk-bentuk kebersambungan rohani kita. Ya. Kurang lebih seperti itu mungkin Bunyai. Ya. Betapa pentingnya di sini ya Mbak Munajat ya. Jadi kalau boleh dibilang di sini bahwa intinya janganlah kita sombong di dalam beragama. Jangan mengira bisa sampai kepada Allah tanpa jalan dan jembatan yang Allah sudah tentukan. Berpeganglah erat-erat ke dalam sistem wasilah. Itulah satu-satunya jalan selamat dari dunia sampai ke akhirat qadim. Dan disampaikan dalam firman Allah surat Ali Imran ayat 103 yang artinya, berpeganglah kalian semua kepada tali agama Allah atau tali wasilah dan janganlah bercerai-berai. Demikian munajat yang bisa kami sampaikan pada perjumpaan kali ini, dan mohon maaf bila banyak hal yang kurang berkenan. Akhir kata, billahi anta maksudi wa ridhoka matubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.